Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada sore hari ini saya sedang melaksanakan pengurasan kolam dan akan melakukan pengecekan apakah ikan nila yang ada di kolam air tenang ini bermasalah atau terserang penyakit jamur ataupun parasit. Maka pada sore hari ini saya melaksanakan pengurasan kolam sebanyak sekitar 90% air kolam yang akan saya ganti. Dengan begitu saya dapat mengecek ikan yang ada di kolam ini apakah terserang penyakit jamur atau tidak. Teman-teman bisa lihat bahwasanya penggantian air lebih dari 95%. Dan ini bisa dilakukan apabila dari awal kita penebaran bibit kita lakukan pengurasan sebanyak 90% lebih. Tetapi bagi teman-teman yang awal penebaran bibitnya dan pengurasan awalnya tidak melebihi 90%, maka jangan melakukan pengurusan lebih dari 90%, karena akibatnya akan fatal. Ikan tidak dapat menyesuaikan dengan air yang baru kita ganti. Mari teman-teman kita lihat bersama-sama apakah ikan yang ada di kolam air tenang ini penyakit jamur, parasit atau yang lainnya. Bisa kita cek beberapa ikan. Ini sehat. Oke, sambil kita cek teman-teman, ikan nila dapat dibudidayakan di air tenang dan beratnya hampir sama dengan ikan nila yang dipelihara di kolam sistem yang lainnya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya di air tenang pun ikan nila dapat tumbuh dengan baik dan besar. Kalau dilihat teman-teman, ini berkisaran bobotnya 200 gram atau sekilo isi 5, paling banyak isi 6. Oke, di kolam air tenang tidak hanya ikan nila jenis hitam ya teman-teman, tapi ada juga ikan nila merah yang bisa kita budidayakan di kolam air tenang, dan sama perlakuannya sama juga, tidak ada perbedaan. Ini ikan nila merah sehat teman-teman. Jadi apabila ada pembudidaya yang menyatakan bahwasanya ikan yang ada di kolam air tenang tidak mau besar atau lama besarnya, itu karena mereka mungkin belum secara tuntas menekuni budidaya ikan nila di air tenang. Buktinya di kolam saya ini, kolam yang 1 meter kubiknya saya isi berkisaran 50 ekor. Jadi posisi ikan seberat 200 gram atau sekilo isi 5 ini posisinya 1 meter kubiknya terisi 50 ekor. Jadi rencananya sampai panen besok tidak akan saya kurangi untuk pada tebarnya, tetap 1 meter per kubiknya saya isi 50 ekor. Coba teman-teman lihat, ikannya sangat sehat dan tidak ada tanda-tanda kena jamur atau parasit atau bercak merah. Kalau nanti menemukan penyakit bercak merah ataupun jamur, maka kita akan tangani dan kita akan karantina tersendiri.
Tapi sampai sekarang belum saya menemukan ikan yang mempunyai ciri-ciri terkena penyakit jamur. Oke, besarnya juga hampir merata teman-teman. Oke, ini sudah agak lama ikan terkapar seperti ini dan kekurangan air, tapi insya Allah ini tidak masalah teman-teman, karena memang dari dulu ketika saya menguras kolam hampir habis airnya yang saya ganti, 95% lebih airnya yang saya ganti. Mari kita lihat lagi teman-teman, kita teliti satu persatu apakah ikan nila yang ada di air tenang berpotensi kena jamur atau parasit. Kalau bicara jamur dan parasit, itu hampir semua sistem kolam budidaya ikan nila terserang penyakit tersebut ya teman-teman, tidak hanya di kolam air tenang. Tapi kalau perawatannya baik dan kita perhatikan pakan, vitamin dan probiotiknya, insya Allah penyakit jamur dan parasit tidak akan menyerang ikan kita. Kalaupun ada yang menyerang, itu insya Allah sangat mudah untuk mengobatinya dengan kita tambah dosis vitaminnya dan penyebaran probiotik, dosisnya kita tambah. Oke, besarnya hampir sama teman-teman. Ini kolam ini berisi sekitar 270 ekor. Per meter kubiknya saya isi 50 ekor. Oke, mari kita lihat bersama-sama apakah ada yang terkena jamur atau parasit. Coba kita lihat yang di sini teman-teman. Oke, berat sekitar 200 gram atau 2 on. Ini sudah siap dipanen teman-teman, tapi saya tunggu biar beratnya rata-rata 200 gram atau 2 on lebih. Jadi sistem air tenang ini sangat menjanjikan teman-teman. Kita hemat dari biaya listrik, tidak tergantung pada kondisi aerator, tidak tergantung juga pada kondisi listrik hidup atau mati ya, tidak berpengaruh karena kita tidak menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik hanya digunakan pada saat pergantian air saja. Sedangkan pada kolam ini pergantian airnya saya ambil langsung dari air tanah. Itu teman-teman bisa lihat, itu sanyu dari sumur bor yang dialirkan langsung tanpa adanya pengendapan terlebih dahulu. Oke, sudah sekitar 15 menit dalam keadaan seperti ini. Insya Allah ini akan sehat-sehat saja, tidak ada pengaruhnya, walaupun posisinya ikan tidak sepenuhnya mendapatkan air yang cukup. Oke, karena keadaan masih kotor, kita bersihkan lagi teman-teman. Jadi dari pengamatan saya tadi, tidak ada saya temukan parasit ataupun jamur pada ikan nila ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membudidaya ikan nila di air tenang, jangan ragu.
Jangan was-was, percaya aja, insya Allah budidaya di kolam air tenang menjanjikan teman-teman. Apabila ada orang lain yang mengatakan bahwasanya ikan nila di air tenang tidak akan besar ikannya, sulit untuk besar atau lama, tapi saya membuktikan bahwasanya ikan nila di air tenang mampu besar, dan ini sudah berukuran berkisaran 2 on. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian untuk video ini. Salam sukses bagi teman-teman budidaya ikan nila, terutama pembudidaya rumahan skala kecil, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.